dan dia gayanya menerapkan konsep Jepang gitu. Inner court ini merupakan ruang outdoor atau ruang luar yang berada di tengah-tengah bangunan rumah. Tapi ternyata ini adalah pintu kamuflase, teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk review rumah modern minimalis dengan nuansa bergaya Jepang. Nah, rumah ini berdiri di lahan seluas 305 meter persegi dengan dimensinya 12 kali 25,4 meter. Dan untuk lantai satunya itu luas bangunannya sekitar 186 meter persegi dan lantai duanya itu 140 meter persegi. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, fasadnya itu dia kelihatan besar tapi masih terlihat sederhana ya, karena dia tone warnanya itu dia cuma ada kayu, putih sama hitam dengan material yang berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat ada materialnya itu pakai WPC ya, WPC, kemudian PVC untuk plafonnya. Kemudian di depan ini ada cat aluminium juga beragam, tapi masih dengan tone warna yang sederhana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kisi-kisinya ada kisi-kisi yang nempel di dinding WPC, kemudian ada juga yang berada di area balkon seperti yang kita lihat. Kemudian di depan ini nih yang jadi khas Japanese-nya, karena dia ada semacam lingkaran gitu sebagai focal point di pagar semennya, teman-teman. Dan pagar kayunya yang di depan ini, pagar sliding, dia pakai tone warna kayu juga, cuman dia dari WPC gitu, kombinasi dengan aluminium. Yuk langsung kita bahas bagaimana di dalam rumah ini. Mari, sekarang kita berada di bagian depan rumah. Bisa kita lihat di sini carportnya lumayan luas ya, dia lebar sekitar 6 meter, panjang sekitar 4,5, dan di dalam itu masih ada garasi dengan luasan yang lebih besar lagi, 6 kali 6 meter. Jadi untuk depan ini cukup untuk 2 mobil dengan sisaan parkir motor gitu, masih cukup lah ya. Dan di dalam juga, wah ini sudah sangat cukup kalau kita misalnya menjamu tamu gitu, udah nggak pusing parkirnya di mana. Dan kalau kita lihat di sini, kita lanjut ya, di area depan ada teras juga yang lebarnya sekitar 2 meter. Ini di sini sudah dikasih kursi ya. Jadi kalau untuk sore-sore atau kita menyambut tamu yang nggak terlalu lama gitu ya, atau Pak RT siapa gitu, ini sudah sangat cukup untuk jadi area tamu outdoor. Dan di depannya yang jadi bagian menarik adalah taman yang juga lumayan cukup luas nih, sekitar 2 meter lebarnya, dan dia gayanya menerapkan konsep Jepang gitu. Kalau kita lihat fiturnya di sini, ada fitur utama yaitu pancuran bambu ya, air pancuran bambu dengan bawel semen hitam, juga dikelilingi gravel, dan sekelilingnya juga sudah ada ditanam rumput Jepang ya, dan bonsai juga. Sekelilingnya juga sudah ditaruh pasir. Ini pasir bubuk marmer ya, kalau kita lihat dia lumayan halus, dan kalau diinjek ini nyaman banget ya. Dan di sana juga untuk stepping stone-nya juga sudah dipasang, dan ada dekorasi lampu kayaknya ini ya, lampu Jepang gitu, cuman ini nggak ada lampunya sih, cuman dekorasi aja, tapi suasananya sudah sangat memberikan suasana Zen Garden gitu. Dan kita lanjut ke area teras ya. Jadi di sini masih ada area teras ekstensi istilahnya. Kalau kita lihat di sini, karena area terasnya berbentuk L ya, jadi ada 2 bagian nih, satu untuk kursi menyambut tamu gitu atau santai, dan satu lagi sebenarnya area tambahan atau ekstensi dari ruang tamu. Kalau kita lihat nih teman-teman, bukaan ruang tamu yang menghadap ke dinding sebelah sini itu adalah pintu sliding. Nah, jadi bisa dibuka full nih. Kira kalau misalnya ada acara kumpul atau untuk acara besar gitu, jadi areanya bisa full sampai sini, dan di sebelah sini ada sisaan teras ya, ini ditanami Sansevieria sama pasir bubuk marmer tadi juga. Jadi menarik ya teman-teman. Yuk langsung kita gas ke dalam untuk lihat area dalamnya bagaimana. Sekarang kita berada di dalam area dalam rumah ya teman-teman. Di sini area ruang pertama yang kita jumpai adalah ruang tamu.
dengan ukuran sekitar 3 kali 4 meter, dan bukaannya kalau kita lihat ini maksimal ya, karena di sini sudah ada jendela swing sama pintu sliding yang kita lihat tadi dari teras. Jadi dia full bukaannya. Kemudian ini yang jadi poin privasi di sini teman-teman. Area tamu dengan area keluarga itu terpisah. Jadi dia dibatasi pintu. Kalau kita ke area keluarga kita harus melewati pintu dulu. Jadi untuk penghuni rumah yang perempuan itu bisa merasa aman dan nyaman kalau sedang beraktivitas di dalam rumah gitu. Kalau misalnya ada tamu tiba-tiba, jadi kita tidak harus terburu-buru mempersiapkan gitu. Nah, di area tamu ini ada 3 ruangan, ruang tamu, kamar tamu, dan kamar mandi. Di sini sudah kita lihat di ruang tamu panel kisi WPC ya teman-teman, ini untuk sebagai pembatas visual ke kamar mandi. Dan plafonnya kita lihat ini modern ya, pakai drop ceiling dengan warm light, dan curtain juga gorden yang sampai plafon ya. Nah, untuk kamar tamunya kita lihat di sini dia ukurannya sekitar 3 kali 3 meter ya teman-teman. Dia bukaannya langsung menghadap taman dan teras yang ada di depan tadi, area teras tambahan tadi. Dan ini welcoming banget karena dia berada di depan, langsung bukaannya maksimal gitu. Nyaman lah untuk orang-orang yang bertamu di sini. Selanjutnya untuk di kamar mandi tamu, dia berukuran 2 kali 1,5 meter teman-teman. Dia untuk fiturnya itu sudah lengkap. Kita lihat ada wastafel dengan kabinet drawer, kemudian toilet juga sama shower yang sudah 3-way di sini, dan dindingnya menggunakan granit yang motif terrazzo ya untuk suasana yang lebih homey. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita akan ke ruang utama ya, ruang inti rumah. Wah, ini kalau dilihat sekilas, jangankan sekilas ya, ini memang areanya luas, leluasa, selesai gitu, karena dia mengusung atau menerapkan konsep open plan teman-teman. Jadi ruang keluarga, ruang makan, dan dapur itu jadi satu ruangan tanpa sekat. Nah, ini itu fungsinya untuk memaksimalkan udara, sirkulasi, serta interaksi antara penghuni rumah teman-teman. Sebelum kita bahas satu-satu nih teman-teman, ini kalau kita lihat di sini ada akses yang langsung keluar. Jadi kalau misalnya ada tamu, kemudian kita mau keluar gitu, kita tidak harus lewat depan. Jadi ada akses alternatif namanya, ini dia lewatnya lewat garasi langsung ke depan gitu. Ini untuk kalau mau ngangkat galon atau segala macam gitu bisa lewat sini teman-teman. Nah, kita masuk ke area dapur. Di area dapur ini kalau kita lihat di sini ya, dia kabinetnya itu lumayan fungsional, karena kalau kita lihat di sini dia tidak banyak ya. Dia kabinetnya itu cukup untuk oven, microwave, kulkas, dan di area meja dapur juga dia hanya pakai yang base unit untuk beberapa peralatan masak gitu. Dia tidak pakai wall unit karena mungkin untuk pekerjaan yang lebih rapi ya. Jadi kita dituntun untuk tidak memakai barang yang berlebihan gitu. Nah, menariknya di rumah ini, jadi bukaannya itu memiliki beberapa sistem, dan kalau kita lihat di sini di area open space ini ya, dia memakai semuanya, yaitu seperti jungkit, fix, kemudian folding, pivot, dan sliding itu ada semua di sini. Ini kita bahas ya satu-satu ya. Di area dapur dia pakai yang fix ya, yang kaca mati, sama yang awning atau jendela jungkit seperti ini. Dia memang untuk yang jungkit biasanya memang dipakai di area dapur ya, atau kamar mandi biasanya yang biasa kita sebut boven. Nah, untuk jendela fix ini biasanya memang khusus untuk pencahayaan yang lebih maksimal. Kemudian untuk sirkulasinya pakai yang jendela jungkit ini, awning ini. Next kita ke bukaan selanjutnya, itu ada namanya pivot teman-teman. Jadi sistemnya itu porosnya atau engselnya itu ada di bawah sama di atas, tapi dia di tengah seperti ini. Nah, jadi kita bukanya muter seperti ini.
Cuman ini bukan untuk akses ya teman-teman. Bisa memang, cuman umumnya tidak dipergunakan untuk akses. Dia cuman untuk sirkulasi dan pencahayaan. Nah, selanjutnya itu ada bukaan folding di sini teman-teman. Kita lihat. Ini bukaan folding ini biasanya dipakai di area komunal seperti ini, di area keluarga. Jadi dia bukaannya bisa maksimal, bisa dibuat untuk akses, cahaya juga masuk, sirkulasi juga masuk. Jadi ini sebenarnya yang paling optimal ya teman-teman. Dan ini lagi nih, kalau kita lihat dari jauh kan ini kusennya seperti kayu ya, tapi ini aluminium teman-teman. Jadi dia lebih tahan lama dengan looks yang masih kelihatan natural gitu. Oke, kita lanjut ke taman. Oke, sekarang kita ada di taman kering atau inner court ya teman-teman, yang merupakan nyawa si rumah karena si inner court ini merupakan ruang outdoor atau ruang luar yang berada di tengah-tengah bangunan rumah. Jadi dia sebagai sumber sirkulasi, sumber cahaya bagi ruang yang ada di sekitarnya teman-teman. Ruang open space tadi, kemudian ada master bedroom di sana. Dia cahayanya dari sini semua nih, dari area inner court ini. Dan ini juga lumayan luas karena dia panjang sepanjang lebar rumah, yang berarti sekitar 12 meter ya teman-teman. Termasuk si teras ini. Jadi teras ini juga dengan kursi ya, nih buat area nyantai untuk sore atau pagi gitu, tapi khusus untuk penghuni rumah karena dia sudah berada di dalam area rumah ya. Dan untuk laundrynya dia berada di sebelah sana dengan skylight yang optimal ya. Dia full skylight di area basahnya ya teman-teman, atau area jemurnya. Jadi nyaman lah untuk melakukan pekerjaan rumah gitu. Oke, di sini juga, nah di sebelah sini salah satu penerapan sistem bukaan tadi yang berbeda juga. Ini sliding ya teman-teman. Ini area perpustakaan atau area kerja gitu, ruang kerja. Dan dia juga lumayan luas ya, nyaman gitu. Dan juga masih dapat view ke taman nih teman-teman. Jadi semua ruangan yang ada di sekelilingnya masih dapat view ke taman dan masih dapat sirkulasi dan pencahayaan yang cukup. Nyaman ya teman-teman, rasanya seperti dream home gitu. Nah, ini master bedroomnya teman-teman. Dia bukaannya langsung menghadap ke taman, ke inner court. Dia ukurannya juga lumayan luas ya, sekitar 4x6 meter. Dan dia di dalam sini udah ada kabinet, dan di sebelah sini sudah ada WC juga teman-teman. Jadi khusus untuk pakaian. Mari kita lihat di WIC-nya. Ini kabinetnya full sampai plafon ya, jadi space-nya sangat maksimal. Dia sudah pakai gantungan baju, kabinet, kemudian drawer. Di sini juga ada kabinet kaca, jadi maksimal lah untuk ruangannya. Dan di kamar mandinya itu ada di sebelah sini. Oke, kita lihat. Nah, oke. Kamar mandinya juga untuk sesuai dengan master bedroomnya ya, dia luas dan dia sudah ada pembaras atau area shower tersendiri di sini, pakai kaca. Dia pakai shower yang 3-way, kemudian wastafel dengan kabinet drawer, closet juga. Dan untuk suasananya sama ya, dia pakai lantai dan dinding yang granit motif terrazzo teman-teman, biar lebih homey gitu. Nah, ini juga yang unik nih, ada skylight di sini teman-teman. Jadi kita kalau siang itu tidak perlu nyalain lampu karena skylightnya wah maksimal banget untuk pencahayaannya. Dan di atas juga ada tanaman ya, jadi lumayan ada vibes tropisnya gitu. Kita lanjut. Nah, sebelum kita ke atas teman-teman, kalau kita lihat di area tangga, di area bawah tangga ini ada panel WPC ya ini teman-teman. Kita lihat rata kan di ketiga bidang ini, tapi ternyata ini adalah pintu kamuflase teman-teman. Nah, kalau yang ini akses ke ruang perpustakaan atau ruang kerja. Dan satu lagi ini itu untuk storage, masih ada gudang teman-teman di bawah tangga, masih ada space. Jadi benar-benar memanfaatkan ruang kosong atau ruang-ruang yang sisa gitu. Unik ya teman-teman. Ini juga masih ada kabinet di sini di bawah tangga. Ini kabinet barang juga yang bisa dibuka.
ya. Nah, jadi sistemnya kamuflase sehingga si area sini kelihatan rapih gitu. Yuk lanjut ke atas. Nah, kita sekarang berada di lantai 2 yang langsung disambut sama living room, teman-teman. Ini living roomnya leluasa banget, dia ukurannya sekitar 4 meter di bagian sini, kemudian 3,5, dan bukaan yang maksimal juga. Jadi di setiap bidang ada jendela, ada yang 4 jendela, 2 jendela di sebelah sana, dan balkonnya yang kelihatan dari depan itu ada di sebelah sini, teman-teman. Yuk kita lihat. Dia ke balkon menggunakan pintu sliding ya, teman-teman, karena ini memang umum dipakai di area balkon karena untuk menghemat ruang. Nah, di balkon ini lumayan cukup luas juga karena dia lebarnya 2 meter dan panjangnya itu sama dengan panjang si kamar, yaitu sekitar 6 meter, teman-teman. Dan di sini railingnya ada 2 bagian, atau penutupnya ada 2 bagian. Yang pertama adalah railing kaca dengan handrail stainless ya. Kita lihat ini tipe-tipe railing modern, dan di sebelah sini adalah kisi-kisi. Dia makanya kisi-kisi WPC. Ini yang kita lihat di fasad tadi sebagai fasadnya. Kita lanjut ke kamar. Nah, kita masuk ke area kamar. Ini kamarnya itu kamar anak ya. Dan ukurannya sekitar 6 meter dikali 4,5. Ini dibagi rata sama ukurannya dengan kamar yang di sebelah. Cuman dia nuansanya beda nih sama yang di sebelah. Nanti kita lihat. Yang ini lebih ada 2 ton warna ya, hijau dengan putih. Dan untuk bukaannya dia langsung menghadap ke balkon yang kita lihat tadi. Bukanya juga maksimal. Ini dia pakai jendela swing ya, langsung keluar. Dan dia juga sudah memiliki kamar mandi dalam, teman-teman. Nah, di kamar mandi dalamnya itu sama ya, dia sama dengan kamar mandi tamu juga. Dia pakai sudah komplit dengan wastafel, kabinet drawer di bawah, kemudian kloset dan shower 3-way. Dia nuansanya juga sama ya, masih sama, dia pakai yang granit motif terrazzo seperti ini. Oke. Ini untuk kamar sebelahnya lagi dengan ukuran yang sama tadi ya, sekitar 6 meter dikali 4,5. Dia layoutnya sama, hanya di mirror saja. Nuansanya beda, tapi ini pakai cat dindingnya pakai yang salmon ya kalau kita lihat. Mungkin ini untuk kamar anak perempuan. Dan untuk bukaannya dia juga menghadap balkon, tapi yang ada di belakang, teman-teman. Jadi benar-benar sama nih kamar yang di sebelah, ada bukaan sama, ukuran sama. Nah, mungkin kita bisa langsung lihat ke balkon ya. Yuk. Nah, di area balkon ini sekedar informasi ya, teman-teman. Jadi awalnya itu di perencanaan dia balkonnya cuma sampai lurus seperti ini, pantry, kemudian area santai di sini. Tapi di tengah perencanaan klien meminta untuk ada ekstensi balkon ke daerah belakang. Jadi niatnya untuk meletakkan tanaman seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan ini sebenarnya menjadi hal yang menarik karena seperti yang kita lihat tadi di bawah ya, di master bedroom atau di kamar mandinya, kita lihat dari atas itu ada tanaman, jadi serasa nuansa tropis gitu. Jadi sebenarnya ide klien itu ide yang menarik, teman-teman. Oke, cukup sekian review kita kali ini di rumah modern minimalis bergaya Jepang. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di channel Bintaro Corp dengan review-review rumah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.